Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala kulli ni'am. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Alhamdulillah ya Hanan ya Manan. Alhamdulillah nashkuruka ya Allah. Alhamdulillahi ala kulli ni'am. Alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Asyhadu annaka addaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fi sabilillah. Wassalatu wassalamu alayka ya Rasulal Mustafa. Qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan hudan lil alamin. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amma ba'du. Yang saya hormati para eh, kru ataupun juga founding dari Majelis Cinta Pangersa Kang Ule dari Guru TV One, kemudian Atai di grup MNC, kemudian Kang Iwan dari BBC London ya. Jadi Majelis Cinta ini alhamdulillah dibangun oleh para eh, wartawan yang memang tersambungkan sudah 1 tahun yang lalu kita eh, meng-create majelis kajian ini, dan mudah-mudahan insya Allah untuk ibu dan bapak, sahabat-sahabat sekalian yang hadir kajian majelis cinta ini betul-betul bisa menambahkan kecintaan kita. Tentunya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian cinta kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan cinta ke tanah suci. Semakin kita rindu ke tanah suci. Kenapa kita rindu ke tanah suci? Karena Allah simpan banyak energi, banyak manfaat di tanah suci. Yang itulah insya Allah yang kita akan kaji pada kesempatan sore hari ini. Jadi ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, terutama Ustadz Anwar di kantor pusat di Bekasi, di Jakarta. Jakarta apa Bekasi Ustadz Anwar itu ya? Eh, Jakarta coret lah mungkin ya, Bekasi. Perbatasan Di kantor Bekasi, sama Kang Arul, kemudian juga Ustadz Dana dan banyak kru di Jakarta. Kemudian kawan-kawan di kantor pusat juga di Tasikmalaya, Kang Hedi dan eh, se, se- semua krunya. Insya Allah kajian Majelis Cinta ini betul-betul kita support dari PT Spides Internasional, dan mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan bersama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu dan Bapak, kajian ini saya akan mencoba mengawali dari cerita tahun 2012. 2012, saya sudah sering membawa jamaah ke Tanah Suci. Kebetulan saya masuk ke Al-Azhar tahun 1994 akhir. Di 1995, namun saya waktu itu tidak bisa masuk ke kuliah karena dari SMA, dan masuklah ke Ma'had dulu 4 tahun di Ma'had, Ma'had Bu'us di Abbasiyah. Nah, karena teman-teman yang lain masuk kuliah, saya masuk Ma'had. Maka sejak tahun itu saya sering ke Saudi, sering ketika pelaksanaan ibadah haji, orang lain ujian, saya malah malah ke Mekah untuk ya
membantu para tamu Allah, membantu para eh, pelayan tamu Allah, tour and travel. Dari tahun itulah saya mulai dikenalkan banyak tentang bagaimana proses membimbing ke tanah suci, kemudian baca juga dari beberapa literatur tentang haji dan juga juga umroh. Perjalanan panjang dari tahun 95 sampai ke 2012. Saya kebetulan pulang dari Al Azhar tahun 2004. 2005 saya aktif membawa jamaah di berbagai travel di Jakarta, dan subhanallah tahun 2012 Allah mengamanahkan sebuah buku yang saya tulis. Jadi ceritanya tahun 2012 itu saya sering banyak berpikir, kemudian mengkritisi kondisi yang ada. Kemudian jadilah sebuah tulisan yang saya kumpulkan. Saya masih ingat saat itu di lantai 5 Hotel Hilton. Kalau sekarang hotelnya namanya Hotel Tower Mekah ya. Nah, waktu itu di Hotel Hilton di lantai 5, saya selesaikan semua tulisan, kemudian saya apa namanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya turun ke Ka'bah kemudian berdoa. Di antara doanya adalah, ya Allah, jadikan saya orang yang bisa membantu para tamu-tamu Allah untuk optimal menjalankan ibadahnya di tanah suci. Karena memang saya punya punya catatan, banyak orang yang datang ke Mekah, ke Madinah, tapi mereka tidak teroptimalisasi dengan baik. Sehingga hasilnya, outputnya itu juga tidak optimal. Maka doanya seperti itu, ya Allah, jadikan saya sebagai orang yang Engkau tunjuk bisa membantu orang-orang yang datang ke Mekah itu semakin optimal. Ceritanya saya pulang ke tanah air, saya rumah di Tasik. Sebelum ke Tasik, pas landing ditelepon oleh kawan, Ustadz, bisa nggak ketemu sama bos saya, kata beliau. Saya bilang, ayo ketemu dulu. Pas ketemu, subhanallah, ketika pertemuan itu langsung disodorin satu permintaan, kata bosnya, Ustadz, tolong bantu saya menyiapkan artikel tentang keagungan Baitullah. Subhanallah, saya bergetar. Kenapa? Karena di tas saya, di laptop saya itu memang sudah ada naskah yang memang masih agak mentah, perlu sedikit-sedikit lah dirapikan. Saya ceritakan, langsung dibawa pada waktu itu juga, dan saya serahkan di penerbitnya waktu itu di daerah Muhammad Kahfi ya. Nah, saya serahkan, kemudian saya kembali ke tanah ke rumah saya, dan 1,5 bulan setelah itu saya sedang kondisi training di Bogor, di sebuah hotel di Bogor. Kemudian ketemulah sama sahabat saya namanya Pak Samsul Arifin. Beliau menyalamin saya, Ustadz, selamat ya. Selamat apa, Pak Samsul? Selamat, Atum bikin buku kan tentang Ka'bah, itu udah bestseller nasional. Subhanallah, saya tidak menyangka karena itu tulisan saya kedua. Buku pertama saya ketika di Kairo, saya nulis tentang ketika Amerika mencaplok Irak. Saya kasih judul Zionis mencaplok Irak ketika perang Irak. Itu buku pertama saya dan kurang begitu laku lah gitu ya. Karena saya waktu itu jadi wartawan untuk Kompartemen Afrika dan juga Timur Tengah di majalah Forum Keadilan. Nah, buku pertama saya tentang itu. Nah, baru buku kedua saya tentang Ka'bah, baru 1,5 bulan saya dibilang, Ustadz, itu bukunya udah bestseller nasional. Kemudian saya mampirlah ke Gramedia. Sampai di Gramedia saya lihat, subhanallah, itu sudah cetakan kedua. Udah cetakan kedua baru 1,5 bulan. Kemudian saya koordinasi sama kawan-kawan. Ketika saya melihat di Gramedia pada waktu itu, saya meneteskan air mata. Kenapa sudah?
betapa doa-doa saya ketika di depan Ka'bah itu betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa ribu orang yang terpapar membaca buku tersebut dan saya sangat yakin. Maka ketika kajian tentang the power of Ka'bah, saya seakan-akan selalu hampir meneteskan air mata karena teringat itu tahun 2012, kemudian perjalanan yang sangat-sangat singkat, bahkan diposisikan sebagai orang yang mendapatkan bestseller nasional. Bahkan ada seorang penulis penulis sejarah besar dan guru besar saya, beliau pun mengapresiasi, kata beliau, beruntung katanya, ente diamanahi oleh Allah untuk bisa istilahnya menulis tentang Ka'bah dari angle yang berbeda dengan yang lain. Nah, Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf bukan apa-apa ini saya ceritakan sekedar tahadus bin nikmah dan mudah-mudahan menjadi sebuah energi kita dalam meningkatkan kebaikan ke tanah suci. Jadi kerinduan kita, kemudian syiar kita, termasuk besok mulai tanggal 11, 12 sampai 14 saya mengisi tentang hal yang sama ini di daerah Kalimantan dari Banjarmasin, kemudian juga Berau dan Pontianak kalau nggak salah ya. Ada empat apa tiga kota. Jadi kenapa ini saya ceritakan? Betapa apa yang Rasul dan Allah janjikan kepada kita di depan Ka'bah itu memang keinginan kita, doa-doa kita betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada kajian bahwa buku The Power of Ka'bah itu, yang pertama Ibu dan Bapak, yang ingin saya sampaikan adalah tentang sebuah narasi yang luput dari beberapa buku ataupun dari beberapa pemikir tentang Ka'bah. Saya mentafsirkan ayat Ali Imran 96 yang bunyinya inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Berawal dari penafsiran tentang ayat ini, bahwa ayat ini menyimpulkan kepada kita bahwa Ka'bah itu adalah satu tempat yang sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemberkah umatnya, untuk menjadi pemberkah siapapun yang datang ke tempat itu. Kebanyakan Ibu Bapak, kebanyakan orang menerjemahkan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah Allah pertama yang ada di Ka'bah itu diberkahi. Saya punya dosen saya mengatakan ketika kita mentafsirkan Al-Qur'an itu, kita harus aktif. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu kalamullah. Ketika Al-Qur'an menggambarkan sesuatu, kita itu kata beliau jangan diem sakit kita diem saja. Kemudian nonton, kemudian menggambarkan keagungan zaman dulu ataupun keagungan apa. Tidak. Kata dia ketika Allah menggambarkan di dalam ayat-ayatnya, yakini bahwa Allah itu tengah berkomunikasi dengan kita. Nah, maka salah satunya pengertian Ibu dan Bapak, kalau kita mengartikan sesungguhnya rumah Allah pertama yang di Ka'bah itu diberkahi. Itu bukannya salah, cuman kurang tepat kalau menurut saya. Kalau kita asumsinya seperti tadi, sesungguhnya rumah Allah pertama yang di Ka'bah itu diberkahi, maka asumsi kita, orang yang membacanya, enak banget ya orang Mekah tanahnya diberkahi, sementara saya orang Indonesia begini-begini saja. Itu efek dari menerjemahkan mubarokannya diberkahi. Tapi coba ganti, mubarokan itu dia kalau kata santri menggunakan wazan mufa'alan. Salah satu artinya bukan hanya diberkahi saja, tapi menjadi pemberkah. Coba kita bikin narasi sesungguhnya inna awwala baitin. Sesungguhnya rumah Allah pertama yang ada di Ka'bah mubarokan menjadi pemberkah. Jadi asumsinya kalau hidup kita ingin berkah, maka konsepnya menurut Al-Quran 96 Ali Imran ini, datangi tanah yang sengaja Allah ciptakan untuk memberkahkan hidup.
Jadi beda menerjemahkan tadi, diberkahi dengan menjadi pemberkah, ada proses aktif. Oh iya ya, saya baca ternyata dalam Al-Qur'an itu Allah ciptakan ada satu tanah di Ka'bah yang fungsinya itu untuk memberkahkan hidup. Jadi kalau kita hidupnya ingin berkah, datangi tanah yang sengaja Allah ciptakan untuk memberkah, yaitu Ka'bah. Jadi datangnya kita ke Ka'bah itu betul-betul ada keinginan untuk apa? Untuk berkah. Nah, Ibu dan Bapak, maka saya sering bahkan waktu itu saya berdiskusi dengan CEO di Riau ya, di sebuah perusahaan. Beliau ceritakan gini, "Ustadz, bagaimana cara menambah etos kerja, menambah effort, para para karyawan?" Saya bilang, "Saya dapat bacaan dan salah satu konsepnya apa? Berangkatkan umroh." Jadi, karyawan itu diberangkatkan umroh, tapi umrohnya yang benar atau hajinya yang benar. Kenapa? Karena pulang dari sana dia berkah, dia bertambah. Berkah itu kan ziyadatul khair, bertambah kebaikan, effort-nya bertambah, kemudian, dedikasinya bertambah. Kenapa? Karena sengaja Allah ciptakan tanah di depan di Ka'bah itu adalah tanah untuk menambah menambah keberkahan. Nah, apa itu berkah? Berkah itu kita ketahui kalau Imam Ghazali mengatakan, ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Kemudian kalau Syekh Al-Azhar mengatakan, berkah itu an-numu, ada growing ataupun growth. Jadi orang yang hidupnya semakin maju, semakin berkah, itu efek dari, mengoptimalkan dia menjadi tamu Allah. Maka, saya punya, kesimpulan dalam buku The Power of Ka'bah itu salah satu kesimpulannya adalah, kalau orang berangkat ke tanah suci Mekkah, maka mustahil hidupnya tidak berkah, mesti akan berkah. Kalau prakteknya sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu Ibu dan Bapak, saya dapatkan penguatan dalam sebuah hadis. Hadisnya adalah hadisnya sahih. Tabi'ul hajja wal amrata fa innahuma yanfiyani minal faqr. Laksanakan ibadah umrah, ibadah haji fa innahuma, karena ibadah umrah dan ibadah haji yanfiyani, meniadakan al-faqr, dari kefakiran. Maka saya selalu powerful mengatakan kepada para jamaah, ibu dan bapak, mustahil ibu yang berangkat umroh itu pulangnya miskin, pulangnya fakir. Kenapa? Untuk itulah Ka'bah diciptakan. Jadi ibu dan bapak, Ka'bah itu adalah sebuah menara. Menara untuk meniadakan kefakiran bagi umat Islam. Jadi umat Islam itu tidak boleh fakir. Umat Islam itu tidak boleh miskin. Harus apa? Harus kaya. Nah, masuk kepada narasi yang kedua, bahwa berangkat ke Ka'bah itu memang outputnya adalah, kekayaan hidup. Orang yang datang ke Mekah itu mesti pulangnya tambah tambah kaya karena hadis ini. Bahkan juga mungkin dari doanya kita lihat, Allahumma ja'alna hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa tijaratan lan tabur. Tijaratan itu apa? Dagang, bisnis, lantabur, yang tidak akan pernah rugi. Jadi orang yang datang ke Mekah dengan baik, maka hidupnya setelah dari sana itu akan semakin maju, semakin kaya. Kemudian poin yang keempat, narasi di sana itu salah satunya kalau kita Ibu dan Bapak lihat dalam, cerita tentang manasik, haji di surat Al-Baqarah, di ujung dari cerita tentang haji itu ada kalimat gini, "Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah." Dan doa, dalam praktek doanya dari, rukun Yamani sampai Hajar Aswad, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Biasanya saya kalau dari rukun Yaman itu kepada ibu-ibu, bapak-bapak, suruh, melambaikan tangan tapi tidak dikecup. Kenapa? Karena di situ kata Rasulullah ada malaikat satu. Jadi bismillah ya Allahu akbar, seakan-akan kita menyapa malaikat yang menjaga rukun Yamani. Bismillah ya Allahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibu dan Bapak, yang menarik di buku The Power of Ka'bah itu saya angkat, doa ini adalah doa agar kita menarasikan menjadi orang yang di dunia kaya raya, di akhirat masuk surga. Jarang-jarang biasanya umat Islam berkata bahwa dah nggak apa-apalah miskin, yang penting nanti di akhirat kita masuk surga, beda dengan yang lain. Tidak, kita harus punya anggapan bahwa umat Islam itu harus kaya.
Maka dengan doa yang tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya Allah jadikan aku orang muslim sebagaimana yang telah diciptakan, diberikan konsepnya oleh Allah di Lauhul Mahfuz, diterjemahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peradaban, adalah orang-orang yang di dunianya kaya raya, di akhirat masuk surga. Karena ibu dan bapak, Rasulullah itu orang kaya. Maka ini poin berikutnya, bahwa kita harus mengatakan dengan narasi besar tadi, kita yakin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya itu adalah orang kaya. Nah, salah satunya ada Ka'bah. Orang yang senantiasa berdoa, senantiasa mendatangi tempat itu, maka harus kaya di dunia, kaya raya, di akhirat masuk surga. Itulah narasi besar yang wajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya, dan juga dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan memang ibu dan bapak, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang kaya. Rasulullah SAW adalah orang kaya. Saya punya guru, buku-bukunya sering saya banyak baca lah, walau tidak semuanya. Namanya Profesor Dr. Malik bin Nabi. Beliau adalah guru besar di di Aljazair. Nah, salah satu kritikan beliau dalam sejarah, beliau ahli sejarah. Di antara kritikannya adalah bahwa sejarah-sejarah Islam itu ada proses seolah-olah mengecilkan yang namanya Rasulullah Muhammad itu orang kaya. Maka terpancarlah di beberapa literatur yang lebih ekstrim, seolah-olah Rasulullah itu miskin, padahal tidak benar. Rasulullah itu orang kaya. Salah satu di antaranya penyebab kekayaannya, Rasulullah membidangi entrepreneurship, Rasulullah pedagang. Umur 9 tahun kan Rasulullah sudah berdagang. Rasulullah sudah ngurus kambing, kemudian dijualinya. Umur 13 tahun Rasulullah sudah memegang perdagangan besar. Itu yang disebut dengan kalau sekarang ekspor impor. Umur 13 tahun Rasulullah sudah rihlat syita'i wassaif, datang ke Yaman, datang ke Syria. Untuk apa? Perdagangan besar. Mungkin perdagangan kecil. Kenapa? Karena rihlat syita'i wassaif, musimnya. Artinya, seorang Rasul Muhammad umur 13 tahun dia sudah menguasai perjalanan atau perdagangan besar. Umur 25 tahun Rasulullah sudah memegang business owner. Jadi kalau sekarang teori yang dikembangkan oleh Robert Kiyosaki tentang kuadran kanan, Rasulullah SAW itu sudah melaksanakan 14 abad yang lalu. Jadi Rasulullah sudah berada di kuadran kanan menjadi business owner. Salah satu tanda ciri-cirinya apa? Rasulullah itu ngasih mahar kepada istrinya apa? 20 unta merah. Unta merah itu kita ketahui kendaraan paling mahal. Kalau sekarang taruhlah paling mahal misalkan 5 miliar lah. Ini 20, berarti 5 miliar kali 20 berapa? 100 miliar rupiah. Ada nggak Ustadz yang ngasih maharnya kepada istrinya 100 miliar rupiah? Saya kira jarang. Padahal Ustadznya paling kencang bilang sunnah-sunnah seperti Rasul. Kalau ingin seperti Rasul, Rasulullah ternyata orang kaya. Harus menjadi orang yang betul-betul kaya. Ngasih mahar aja 100 miliar rupiah. Dikurskan ke rupiah ya, 20 unta merah itu. Kemudian bukan hanya Rasulullah pun menarasikan sahabat-sahabat Rasul, mereka adalah orang kaya. Mereka orang-orang kaya. Abdurrahman bin Auf. Pernah ada sebuah penelitian, seorang promovendus meneliti dan dikurskan ke rupiah. Itu Abdurrahman bin Auf, itu hartanya sampai 17,5 triliun rupiah. Sayyidina Utsman itu sampai 14,5 triliun rupiah. Kemudian al-mubashiruna fil jannah, orang-orang yang masuk ke surga itu lebih dari separohnya semuanya orang kaya. Jadi jangan alergi dengan kaya. Bahkan Islam itu menarasikan kekayaan. Nah, salah satunya di buku The Power of Ka'bah itu mengungkap keagungan Baitullah. Oh, ternyata Baitullah itu menarasikan kita untuk kaya. Bahkan saya sering mengantarkan kepada jamaah itu, ibu dan bapak, ketika kita berdoa di rukun Yamani itu, digambarkan seolah-olah kita sudah masuk di dalam kekayaan yang berlimpah, yang bergelimbangan harta di dunia. Namun tentunya banyak polanya. Salah satu yang saya lanjutkan dalam buku tentang tasawuf dan bisnis itu adalah doa yang dipopulerkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Doanya, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina.
Ya Allah, jadikan aku yang bisa menggenggam dunia. Dunia itu kita genggam, kita kuasai. Wala taj'alid dunya fi qulubina. Jangan jadikan dunia itu masuk di hati kita. Jadi untuk urusan dunia itu urusan tangan. Kalau hati urusan hanya totalitas untuk Allah. Jangan dunia masuk ke dalam hati. Kalau dunia masuk ke dalam hati, kita akan banyak sakit hati, kemudian tersinggung, kemudian marah-marah. Karena dunianya dimasukkan di dalam hati. Dunia itu tidak boleh masuk dalam hati, cukuplah di dalam apa tangan kita. Jadi tangan hanya hanya dengan tangan kita apa dikuasai atau untuk menguasai menguasai dunia. Jadi Ka'bah ini menggambarkan kepada umat Islam bahwa umat Islam itu harus menguasai dunia. Salah satu doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasul Rasul mencontohkan begitupun para sahabat-sahabat Rasul, para ulama, ibu kita kalau kita ingat Islam itu ditebarkan oleh para pendakwah ke Indonesia, ke Nusantara itu oleh siapa? Kan sejarah menulis para pedagang Gujarat. Artinya yang datang ke Indonesia itu memang yang berdakwah orang-orang kaya, para pedagang. Kenapa Indonesia itu negara negara Hindu 100%, kemudian datang Islam malah masuk ke Islam salah satunya. Orang-orang yang mendakwahkan Islam, mereka adalah para pedagang. Para pedagang itu kan gaya gaya dakwahnya ya berdagang tidak saklek, tidak hitam putih, tapi betul-betul ada kerahiman, ada kehangatan dalam transaksi, dalam bersosialisasi. Kemudian orang kaya, udah orang kaya, kemudian pada baik hati, kemudian juga berdermawan, otomatis masyarakat pada masuk Islam. Itu salah satu hasil penelitian kenapa agama Hindu ataupun juga Buddha di Nusantara itu bisa cepat tergantikan oleh Islam dalam perjalanan dakwahnya. Nah, termasuk ke negara kita pun Islam itu dibawa oleh Gujarat dan juga para sufistik yang kaya raya. Nah, poinnya adalah Ibu dan Bapak, saya ingin mengatakan Ka'bah itu ternyata meleverage, membangkitkan satu narasi yang disebut dengan narasi kesejahteraan. Ka'bah itu menarasikan ekonomi. Ka'bah itu mensupport seorang hamba untuk menjadi manusia-manusia yang menguasai dunia, tapi juga tidak lupa untuk darul al-akhirah. Itu yang poin yang kedua. Poin yang ketiganya salah satunya adalah karena convert dengan narasi itu, artinya kalau kita ke Ka'bah kemudian pulangnya akan menjadi kaya, akan bertambah keberkahan. Salah satunya dalam subjudul itu saya angkat tentang kemabruran. Apa itu mabrur? Mabrur itu kan merupakan setting goal, akhir dari rencana orang-orang yang datang ke tanah suci. Mabrur itu banyak orang yang salah mengartikan bahwa mabrur itu seperti proses disnatalis. Dia sudah haji, dia sudah umroh, kemudian berdoa, kemudian dihapuskan dosa, dikabulkan semua permintaannya, kemudian engkau mabrur pulanglah ke Indonesia. Ternyata bukan begitu. Ibu dan Bapak, mabrur itu adalah starting point. Mabrur itu adalah awal kebaikan. Nuktatul intilak. Mabrur itu adalah nuktatul intilak, star yang baik. Kita lihat mabrur itu diambil dari kata barro ya biru, yang artinya sama dengan kalimat birrul waliden. Birrul waliden itu kan berbakti pada kedua orang tua. Jadi orang yang mabrur itu adalah orang yang berbakti. Jadi orang yang umrohnya dan hajinya mabrur adalah orang yang pulang dari tanah suci itu memiliki jiwa mengabdi, memiliki jiwa menservis, memiliki jiwa pengabdian yang totalitas. Dan subhanallah, itulah tandanya dia akan menjadi orang yang kaya. Kan kalau dalam teori magnet rezeki itu kita dititipkan di apa? Rezeki seseorang itu dititipkan di kebahagiaan dan kemuliaan orang lain.
Sepanjang kita bisa membahagiakan dan memuliakan orang lain, disitulah kita akan dititipkan banyak banyak rezeki. Kalau kita tidak mau berbakti, kalau kita tidak mau berbuat baik, jangan harap kita menjadi orang kaya. Jadi dalam magnet rezeki juga digambarkan bahwa orang yang kaya itu adalah mereka-mereka yang banyak dititipi. Orang yang banyak dititipi adalah orang yang banyak membahagiakan dan memuliakan orang lain. Artinya mabrur itu memang sapagodos kalau bahasa Sundanya. Memang klop sekali dengan dengan spiritnya bahwa orang dia datang ke Mekah itu di drill, dipaksa, di training untuk menjadi manusia-manusia yang penuh dengan pengabdian. Dia mengabdi, 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 mengabdi. Kenapa? Lillah, dan Allah berikan banyak rezeki. Subhanallah. Jadi Ka'bah itu Ibu dan Bapak betul-betul menjadi sebuah menara, menara untuk merubah manusia semakin semakin berkah hidupnya, semakin maju, semakin kaya, dan kita memang harus menjadi orang yang kaya. Nah, subhanallah, tahun 2014 saya sebenarnya masih agak pertanyaan, ini bener nggak ya? Ataupun juga kenapa ya Allah begitu totalitas? Allah begitu totalitas mengatakan orang yang datang ke Mekah, orang yang datang ke Ka'bah itu maka pulangnya akan menjadi orang-orang yang kaya. Ternyata Ibu Bapak sahabat-sahabat sekalian, saya sekedar tahadus bini. Alhamdulillah 2014 saya menulis buku lanjutan dari buku The Power of Ka'bah itu. Apa judulnya? The Power of Syukur. Jadi Ibu dan Bapak, ketika The Power of Ka'bah mengusung tentang keagungan Baitullah, dan salah satu narasinya adalah menambah orang kaya. Salah satu triknya, salah satu caranya ternyata masuk dalam grand teori yang dalam surat Ibrahim 72 ya. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jadi berangkat ke Mekah, berangkat ke Ka'bah itu ternyata itu merupakan sebuah training, training untuk menjadikan orang tersebut tambah bersyukur. Jadi perjalanan kita 8 hari, 7 hari di Mekah dan di Madinah adalah perjalanan training bagaimana caranya agar kita selalu bisa bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Maka pantas kata Allah, mustahil tabiul hajja wal umrata fa innahuma yanfiyani minal faqr, menghilangkan kefakiran. Kenapa? Karena pulang umrah dia fokus bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Maka kita selalu mengatakan pada para mutawif, para pembimbing, bahwa kita umroh dan haji itu settingan bimbingannya di sana adalah bagaimana agar kita bisa menikmatkan segala yang terjadi. Bagaimana kita akan masuk dalam zona yang diistilahkan dengan abundant revolution. Jadi keberlimpahan, revolusi keberlimpahan. Mental kita itu harus menjadi orang yang betul-betul bergelimpangan, segala ada, dan itulah ada di dalam titik kesyukuran. Nah, maka sangat lengkap bahwa bagaimana tanah suci Ka'bah itu betul-betul mengusung menjadi menjadi narasi untuk tambahan energi menjadi orang-orang yang semakin bersyukur, semakin bergelimbangan harta dunia dan juga akhirat. Yang terakhir Ibu dan Bapak, how to-nya terus bagaimana agar kita bisa ke Ka'bah itu sesuai dengan yang diharapkan tadi. Nah, salah satu formula yang saya ajukan dalam buku The Power of Ka'bah itu adalah agar jamaah bisa melihat Ka'bah dengan alam bawah sadar. Jadi dalam dunia hidup kita ini ada dua alam. Pertama adalah alam sadar, dan kedua adalah alam bawah sadar. Diistilahkan dengan subconscious mind. Nah, kalau Syekh Imam Allah yarham, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan bahwa alam subconscious mind, alam bawah sadar itu adalah alam gaib. Umat Islam itu kan harus mempercayai alam gaib. Alam gaib itu bukan hanya alam jin, alam malaikat, alam setan, tapi termasuk di dalamnya adalah sesuatu hal yang tidak teridrok yang disebut dengan subconscious mind, yaitu alam bawah sadar. Maka Ibu dan Bapak, alhamdulillah tahun 2019 saya mendapatkan penghargaan juga dari Radar TV. Karena dari buku The Power of Ka'bah itu memunculkan satu training yang saya silakan dengan training manasik kolbu.
Nah, kegiatan manasik kolbu inilah yang saya selalu jalankan ke mana-mana, pindah dari satu kota ke kota lain. Salah satunya adalah mengurai itu, bagaimana caranya melihat Ka'bah dengan alam bawah sadar. Jadi potensi bawah sadar kalau menurut para ahli, alam bawah sadar itu sampai 82%, sementara alam sadar cuma 12%. Kebanyakan orang melihat Ka'bah itu dengan kekuatan yang kecil 12%. Fisik saja, mata saja. Padahal itu ada 82% yang harus kita munculkan dalam prosesnya. Maka manasik kolbu itu, saya punya kesimpulan, sukses ataupun tidaknya orang melaksanakan ibadah umrah ataupun ibadah haji tergantung manasik kolbunya. Kenapa? Karena ketika manasik kolbu kita berusaha untuk menyamakan gelombang. Saya punya analogi, saya tuliskan dalam buku The Power of Ka'bah itu, analoginya begini, kita beli radio di Jepang misalkan dengan harga mahal, kemudian bawalah ke tempat kita. Kita beli radio mahal di tempat yang bonafid, kemudian kita ingin mendengarkan tausiah dari seorang ustadz misalkan di RRI. Pertanyaannya, apakah karena kita bayar mahal itu radio di tempat mahal pula, kita ingin dengarkan satu siaran langsung serta-merta akan didapatkan? Tidak. Berapapun kita beli, dimanapun kita belinya, yang terpenting adalah tuning, penyamaan gelombang. Jadi sebelum ke Ka'bah itu yang terpenting adalah samakan dulu gelombangnya. Kalau tidak sama nggak bakal dapat. Sampai pun ibu dan bapak sudah daftar ke travel yang bonafid, pakai pesawat yang bonafid, kelasnya kelas first class, kemudian hotelnya bintang 6 ataupun bintang 7 ya, pusing. Bintang 6 misalkan. Kemudian pembimbingnya juga ustadz yang kaliber, wah luar biasa. Dijamin sukses? Enggak, kalau kita tidak bisa menyamakan gelombang. Sama dengan kita ingin mendapatkan siaran dari radio, kemudian kita datang ke gedungnya, gedung RRI, muter-muter di gedung RRI. Dapat nggak siaran? Nggak dapat. Kenapa? Salah sendiri kita. Kenapa tidak samakan dulu gelombangnya? Carikan gelombangnya FM apa AM. Kalau sudah FM, ada hitungannya. 102,7 misalkan kalau di Bandung MQ FM itu 102,7. Carikan, masuk di 102,7. Oh sama, ketika gelombangnya sama antara di radio dengan di studio, maka komunikasinya dengan akan jalan. Begitupun ibadah umrah dan ibadah haji, Bun Bapak. Sesekali kita nyosor di Hajar Aswad, sampai kita berdiri di makam Ibrahim, muter-muter di depan Ka'bah, tidak akan dirasakan kalau kita tidak menyamakan dulu gelombangnya. Nah, pertanyaannya Ibu dan Bapak, ketika saya kritisi banyak hal dalam buku The Power of Ka'bah itu, kenapa ya orang datang umroh, tapi kalau pulangnya malah begini saja. Harusnya orang banyak umroh dari sebuah negara, negara harus maju. Ini mau malah malah tambah miskin. Kenapa? Berarti umrohnya nggak benar. Nah, salah satunya adalah itu. Kenapa? Berangkatnya tidak menyamakan dulu gelombangnya. Ada gelombang-gelombang yang harus kita sampaikan. Dalam manasik kolbu itu saya gambarkan minimal ada 3 gelombang yang harus kita persiapkan. Pertama adalah gelombang kesyukuran. Jadi kita masuk ke Ka'bah itu harus membawa narasi kesyukuran. Labbaik Allahumma labbaik ya Allah, dengan kesyukuran aku penuhi panggilanmu. Kita ini betul-betul bersyukur berangkat ke tanah suci bukan karena uang kita, bukan karena kolega, kalau keluarga, karena koneksi, bukan. Semuanya karena Allah yang telah memanggil kita. Allah memanggil kita, kita menjadi tamunya Allah. Dengan penuh kesyukuran, kita penuhi panggilan Allah. Yang kedua adalah ketauhidan, la syarikalak, tidak ada sekutu bagi Allah, hanya untuk Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah, hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Jadi energi yang pertama adalah energi syukur, energi yang kedua energi ketauhid, yang ketiga energi ketawaduan. Kita diarahkan untuk tawadu di sana. Innal hamda, sesungguhnya segala puji, wan ni'mata, seluruh kenikmatan, wal mulk, semua kekuatan, laka, milikmu ya Allah. Saya tidak punya apapun, saya tidak memiliki apapun. Jadi kalimat yang paling baik ketika kita merapat ke depan Ka'bah adalah kita menjadi orang yang tawadu, merasa tidak memiliki apapun. Sering saya singgung kalimat yang paling indah ketika kita merapat ke Ka'bah itu adalah kalimat yang pernah disunahkan oleh Abu Nawas. Ilahi ya Allah, lastu lil firdausi ahla. Kami ini bukan ahli surgamu ya Allah. Wala aqwa 'alan naril jahim, dan tidak mampu kalau kau lemparkan ke dalam api neraka. Fahabli taubatan, berikan kesempatanku untuk bertobat ya Allah. Jadi Ka'bah itu menjadi menara pertobatan kita yang luar biasa Ibu dan Bapak.
Ka'bah itu akan menjadi sebuah momen kita untuk menjadi titik balik kebaikan-kebaikan kita. Karena disitulah puncak pertobatan kita. Fahabli taubatan, berikan kesempatan untuk bertobat ya Allah. Ilahi abdukal asiyataka, ya Allah, kami yang penuh banyak dosa datang kepadamu. Wadan biza idun kaifahtima, tiap hari dosa-dosaku terus bertambah. Bagaimana aku akan mempertanggungjawabkan? Ibu dan bapak, di antara kesyukuran ketika kita datang ke Ka'bah, ketika kita datang ke tempat sana, tiga hal yang kita dapatkan. Pertama adalah penghapusan dosa. Subhanallah. Seluruh dosa terhapuskan. Bagaimana kita bisa bersyukur? Dosa terhapuskan. Yang kedua, dikabulkan semua permintaan. La mania, kata Allah. Bahkan dalam penghapusan dosa itu waraja'a kayaumin waladatuhummuhu, kata Allah. Dia kembali ke negerinya seperti hari baru dilahirkan oleh rahim ibunya yang masih sangat suci. Yang ketiga, laisalahu jaza illal jannah, surga yang didapatkan. Subhanallah. Maka narasi kesyukuran yang harus selalu kita persiapkan. Syukur, tauhid, dan juga ketawaduan. Itulah salah satu alternatif ataupun juga solusi dari buku The Power of Ka'bah yang saya munculkan ketika menarasikan agar seseorang optimal dalam datang ke Ka'bahnya, menikmati jamuan-jamuan terindahnya, dan ingat bahwa semua itu telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kunci yang paling besar adalah bagaimana kita bisa melihat Ka'bah dengan alam bawah sadar kita. Itu yang menjadi agenda kita, dan insya Allah mudah-mudahan dalam setiap kajian, mudah-mudahan setiap duhur, hari Sabtu, saya bisa membersamai bapak-bapak dan ibu-ibu di kajian ini. Alhamdulillah Allah titipkan banyak ke buku yang sudah saya orat-oret, saya dan tim saya, teman-teman lah. Mudah-mudahan setiap minggu kita akan update kajian-kajian kita. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian di Majelis Cinta. Mudah-mudahan Majelis Cinta ini menjadi komunikasi kita mingguan kita di kajian setiap hari Sabtu, kita bersama-sama walaupun baru lewat Zoom. Insya Allah kalau waktunya datang nanti, insya Allah kita akan bisa bersama-sama kajian secara offline, Ustadz Anwar ya. Demikian mungkin Ustadz Anwar yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau diskusi-diskusi, monggo saya kembalikan kepada host kita, Ustadz Anwar Baihaqi. Mohon maaf jika terlalu panjang. Walafuminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih yang tak terhingga kepada guru kita sekalian, Dr. Ghayaji Zainur Rafiq, yang telah menyampaikan bagaimana keagungan-keagungan dari Ka'bah. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah, sangat luar biasa sekali apa yang tadi disampaikan. Jadi apa itu mabrur, kita sudah mendengarkan semuanya. Jadi pengabdian yang totalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pulang dari sana itu kita tetap optimis akan lebih baik kehidupan kita, baik narasi-narasi ekonomi, dan juga untuk menjadikan kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Kiai, untuk selanjutnya silakan kalau ada yang akan bertanya atau mungkin diskusi tentang narasi atau kajian di siang ini. Luar biasa sekali, insya Allah nanti kami pun akan berencana, mudah-mudahan ada grup khusus untuk kajian ini untuk bisa bertemu secara offline. Dan insya Allah untuk kajian bagi yang ingin bertemu offline, insya Allah tanggal 19 Juli ini, hari Sabtu, kita akan mengadakan manasik Ibu, insya Allah akan bertempat di asrama haji Pondok Gede, dan waktunya baca duhur. Nanti kita bisa Besok, offline. Ustadz Jadi Anwar, besok di jamaah yang Hotel nanti Metro ada Tasik ya. waktu, silakan nanti kirim ke saya atau WA ke saya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di Pondok Gede ya, di asrama haji tanggal 19 Juli. Ini pembekalan untuk jamaah yang akan berangkat pada tanggal 5 Agustus.
Baik, Pak Kiai, ini ada yang bertanya, bismillah, dari Ibu Besok Nur juga di ada manasik Lampung. gratis. Ya, ya, sebentar ya Pak. Nanti ada yang bertanya nih dari Ibu Nur. Pak Ustadz, kami sudah pingin ke Mekah, tapi selalu ada kendala. Bagaimana agar segera bisa terkabul pergi ke Mekah? Terima kasih. Nah ini Pak Kiai, kiat-kiatnya nih luar biasa. Ada yang bertanya seperti itu? Baik, Enggak. baik, terima kasih Bu Nur Aini. Sebelum apapun, saya ingin mendoakan mudah-mudahan Ibu Nur Aini dan juga tentunya yang hadir di kesempatan ini, kita bacakan suratul Fatihah dulu khusus untuk Bu Nur Aini dan juga para hadirin yang ikut dalam majelis cinta ini. Mudah-mudahan dikabulkan segera bisa datang ke Ka'bah bersama-sama. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah barakati umil Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Sekali lagi mudah-mudahan Bu Nur Aini diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk ke pertanyaannya, Ustaz, saya tuh ingin berangkat ke Ka'bah tapi gimana ya gitu. Nah, ini memang apa salah satu tugas saya yang harus bisa apa istilahnya menjawab pertanyaan ini. Ibu harus kita yakini dulu bahwa pertama, panggilan untuk datang ke Ka'bah itu apa tidak harus kita tunggu. Kenapa? Karena sudah apa dalam Al-Qur'an menggambarkan wa'adzin finnas. Jadi dari zaman Nabi Ibrahim Allah itu sudah memanggil kita. Jadi tidak ada kata aduh saya mah belum dipanggil. Itu yang pertama. Jadi tidak ada istilah saya mah belum dipanggil. Ah itu kalaupun ada biasanya itu waswisnya setan. Itu ada setan namanya si khannas yang masuk dalam tubuh kita, dalam telinga kita, masuk ke hati kita, seolah-olah apa istilahnya menarasikan sesuatu kita tidak yakin. Nah, pertama bahwa panggilan dari Allah itu sudah lama. Yang kedua, Ibu Nur Aini, kita harus apa? Harus merasa butuh. Kenapa kita dalam apa melakukan tugas keseharian kita ada yang memaksakan, ada yang enggak. Ibu Nur Aini misalkan, biasa saya sampaikan kepada para jamaah, Bu, indikatornya apa? Mobil dan motor. Kalau punya motor dia harus umroh. Kalau punya mobil dia harus sudah daftar haji. Ah, kenapa? Ustadz saya nggak punya uang. Motor saya kan didapatkan tapi saya nyicil. Nah, Ibu dan Bapak, umroh pun demikian. Kenapa Ibu berani nyicil? Karena di pikiran Ibu saya butuh nganterin anak saya ke sekolah, saya butuh belanja, harus ada motor. Walaupun saya tidak punya uang cash 30 juta, maka saya ngambil aja ke leasing, kemudian saya cicil, mampu. Kenapa? Karena Ibu merasa butuh. Nah, jadi merasa butuh pun itu harus dimunculkan. Selama kita merasa butuh dengan umroh, maka kita akan berupaya semaksimal mungkin. Nah, pertanyaannya adalah, Ustadz, bagaimana agar saya merasa butuh? Ibu dan Bapak, kita ketahui kalau orang berangkat umroh itu kan ada 3 hal yang harus kita syukuri. Salah satu diantaranya adalah apa? Penghapusan dosa-dosa kita. Kalimatnya Allah menggambarkan waraja'a kayaumin waladathu ummuh. Kita akan kembali seperti baru lahir dari rahim ibu kita. Ibu dan Bapak, kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita. Kapan Allah mematikan kita. Karena kita tidak tahu kapan kita mati, maka alangkah butuhnya kita memastikan bahwa kita sudah umroh, bahwa kita sudah ke Mekah. Kenapa? Seluruh dosa-dosa kita telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin ini janji Allah. Bu, Pak, kalau umur kita di 60 tahun, akil balik 10 tahun, berarti catatan dosa 50 tahun hilang hanya karena kita berada di depan Ka'bah. Subhanallah.
Bagaimana kita nggak butuh? Kita kan nggak tahu kapan Allah mencabut nyawa kita. Karena kita butuh, ya Allah, saya tuh ingin dipanggil oleh Engkau dalam kondisi terbersihkan dari dosa perdosaan. Salah satunya adalah Allah ciptakan Ka'bah. Maka berbondong-bondonglah kita datang ke Ka'bah. Untuk apa? Salah satunya adalah untuk proses pensucian seluruh dosa-dosa kita. Maka saya butuh 35 juta itu hal yang kecil untuk kebutuhan kita meyakini bahwa diri kita adalah selamat dunia dan akhirat. Selamat dunia saja nggak baik, tapi harus kita selamat dunia dan akhirat. Maka insya Allah tidak akan menjadi sebuah hal yang sangat-sangat waduh berat, enggak. Kenapa? Karena sebanding kalau umur kita 60, bayangkan 50 tahun cuman hanya karena datang kita ke Mekah, kemudian terselesaikan semua dosa-dosa kita bersama atau ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita merasa betul-betul butuh kita di atas segalanya. Di atas ruko yang kita dahulukan, di atas bisnis yang kita dahulukan. Bahkan yang luar biasanya, walaupun uang itu kita pakai, tadinya untuk bisnis, tapi kita pakai dulu, itu ternyata akan tergandakan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Uang yang digunakan untuk memaksakan diri berangkat ke tanah suci itu akan seperti argo kuda, akan bertambah, keberkahannya bertambah dan juga bertambah. Nah, maka disambut dengan gempita kesemangatan kita. Oh, saya betul-betul akan mendapatkan kesempatan dihapuskan dosa, dikabulkan semua permintaan kita, kemudian dijanjikannya kita masuk di dalam surganya. Maka akan menjadi skala prioritas. Ustadz, saya tuh memang dapat mobil, dapat motor, tapi nyicil bisa nggak? Nah, nanti tanya ke Ustadz Anwar itu bagiannya. Ustadz Anwar tuh Siap, siap. bagiannya mempermudah yang datang ke tanah suci lewat seperti itu. Nanti dijawab oleh Ustadz Anwar. Intinya mungkin Ibu Nur itu yang bisa saya sampaikan, bahwa kita harus yakin bahwa mendahulukan kita berangkat ke tanah suci itu jalan Shirathul Mustaqim, jalan yang benar. Kemampuan kita diupayakan semaksimal mungkin. Maka banyaklah cerita, banyaklah bergabung dengan beberapa komunitas. Salah satunya adalah untuk kita bisa menjalani tanah suci itu betul-betul sesuatu yang kita rasakan sebelum Allah cabut nyawa kita. Sekali lagi mudah-mudahan Ibu dan juga keluarga dan kita semua betul-betul diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati kota Mekah dan kota Madinah. Ingat, kota Mekah dan kota Madinah menambah hidup kita semakin berkah. Itulah salah satu tagline dari PT Spides Internasional. Monggo saya kembalikan ke Pak Ustadz Anwar kalau ada tambahan. Makasih. Terima kasih Pak Kiai. Itu Ibu Nur ya. Jadi saya alhamdulillah berada di Pondok Gede, tepatnya di Plaza Pondok Gede, Blok G19. Jadi insya Allah kami di sini melayani apa yang tadi disampaikan oleh beliau Pak Kiai. Alhamdulillah untuk tanggal 5 Agustus juga ada jamaah menggunakan biaya talangan atau cicilan umroh. Jadi sekilas saja berangkat dulu, nanti pulangnya baru menyicil. Nah, untuk lebih jelasnya silakan Ibu bisa WA saya, japri saya di grup Majelis Cinta, ada nama saya di situ Anwar Bayhaqi sebagai admin dan siapapun mangga silakan kalau mau mempermudah insya Allah Allah berikan jalan dan insya Allah kami di sini di Pondok Gede akan dengan sangat senang hati melayani para calon tamu Allah. Baik, Pak Kiai, ada pertanyaan lagi ini dari Ibu Novianti. Assalamualaikum, saya ingin bisa kembali ke Mekah bersama anak-anak saya, dilancarkan, dimudahkan, dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oh, itu doa aja mungkin pakai ya. Ini dari Ibu Nadia nih. Assalamualaikum. Ustadz izin tanya amalan apa saja yang harus diamalkan sebelum kita ke Mekah. Nah ini Teh Nadia ini insya Allah tanggal 5 Agustus nih. Nah ini Bu tadi yang bertanya, ini Bu insya Allah Teh Nadia ini bersama ibunya dan neneknya memakai pembiayaan dana talang dari Amitra Syariah. Ini tanggal 5 akan berangkat pakai ini jadi minta amalannya sebelum ke Mekah. Mengapa pakai
Baik, terima kasih untuk pertanyaan Ibu, yang berdoa sekali lagi, tadi mudah-mudahan, kita punya the dream ya, punya cita-cita semua di antara kita bisa melaksanakan ibadah di tanah suci Makkah dan juga, Madinah apalagi bersama bersama keluarga. Kita harus yakin, Ibu, Bapak, kita harus yakin Allah pasti kasih jalan keluar. Kemudian Allah, tidak akan melakukan sesuatu kalau kita tidak yakin. Maka yakinlah bahwa kita bisa. Sering saya praktekkan dalam pengajian itu, kalau di pengajian ibu-ibu, "Mau nggak ke Mekah ke Madinah?" "Mau." "Punya uangnya?" "Itulah agak susah Ustadz." Itu sampai kapanpun nggak bakalan bisa. Kenapa? Karena mental block. Seolah-olah ibu berpikir, bapak berpikir, aduh saya mah nggak bakalan bisa ya karena bla 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 bla. Hilangkan itu ibu dan bapak. Kenapa? Ini urusan kita dengan Allah. Tariklah kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Aku itu tergantung prasangka hambaku. Maka berhusnudzonlah kepada Allah bahwa ya Allah, insya Allah saya akan bersama keluarga akan datang ke tanah suci menikmati indahnya maghfirah, indahnya cahaya, indahnya kedamaian luar biasa. Jadi dinarasikan dan memang harus dibayangkan. Ada salah satu trik Ibu untuk bisa hasilnya sesuatu itu adalah kita harus bisa menarik dari alam bawah sadar kita, yaitu menggambarkan. Jadi tergambarkan, terbayangkan. Jadi kita membayangkan saja. Itu jadi law of attraction kalau teori di Ronda Birnanya. Artinya ada daya tarik dari diri kita untuk menjelmakan, menggambarkan sesuatu hal yang terjadi. Kalau dalam teori abundant revolution itu disilakan dengan quantum jam. Quantum jam itu membayangkan sesuatu yang belum terjadi, tapi seolah-olah terjadi. Nah, itu akan terjadi. Jadi dalam doa-doa ibu itu bayangkan, ya Allah indahnya anak saya bersama-sama tawaf, saling bergandengan, kemudian sama-sama berdoa di depan Ka'bah. Itu rasakan bahwa itu sudah terjadi. Itu salah satu teori dari quantum jam ya, dari abundant revolution. Nah, salah satunya sering-sering seperti itu dibayangkan dan digambarkan dan itu akan terjadi salah satu daya tarik ataupun juga praktiknya. Kemudian kalau sebelum berangkat apa saja amal-amalan sebelum berangkat ke sana itu dalam buku The Power of Ka'bah saya tuliskan 3 step Ibu dan Bapak sebelum kita masuk dekat dengan Ka'bah. Pertama adalah dilihat dari doa, ada 3 doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita sebelum kita masuk Masjidil Haram. Doa yang pertama adalah Allahumma ja'al fi aimanina nuran wa an syama'ilina nuran wa min fawqina nuran wa min tahtina nuran Allahumma a'tina nuran. Jadi kita minta ya Allah masukkan cahayamu dalam hatiku. Jadi kita minta kepada Allah itu sebelum ke Ka'bah minta cahaya. Cahaya Allah masukkan di dalam dada kita, hati kita. Nah, ini nanti Ibu Bapak pelajaran tentang cahaya ini luar biasa. Jadi kita ini umat Islam diharuskan bisa menerjemahkan, merubah jasad fisik menjadi jasad cahaya. Ini selalu saya gambarkan dengan peristiwanya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu terjadi pada Rasulullah jasadin wa ruhan. Kenapa? Karena jasad Rasulullah direduksi dulu menjadi sebuah cahaya. Sehingga cepatnya Rasulullah dari ke Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa berapa menit saja itu menggunakan kecepatan cahaya dan ditemani oleh makhluk cahaya yaitu buruk. Kemudian ditemani oleh makhluk malaikat dari bentuk cahaya. Jadi Rasulullah masuk cahaya kemudian kecepatannya yang luar biasa. Kecepatan cahaya kan 30.000 kilometer per detik ya kan. Jadi kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1.500 saja itu sedetik aja selesai. Nah, artinya walaupun kita tidak sampai pada titik itu, tapi yang namanya umat Islam itu harus mampu memposisikan tentang cahaya dan niat dan doanya itu kata Rasulullah, Allahumma ja'al fi aimanina nuran wa an syama'ilina nuran
nurun, mintina nurun, Allahumma atina nurok. Jadi kita minta, ya Allah, sebelum kau datangkan aku ke Ka'bah, mampukan aku untuk menggapai cahayamu ya Allah. Dan ingat ibu dan bapak, wa nurullah, kata Imam Syafi'i, wa nurullah la yuhda lil asi. Salah satunya berarti hilangkan ataupun juga hilangkan kebiasaan kemaksiatan. Kenapa? Karena kita ingin cahaya. Kita masuk ke Ka'bah itu ingin mendapatkan dan juga memperkuat cahaya, dan cahaya Allah itu akan bertolak belakang dengan kemaksiatan. Jauhi kemaksiatan, jauhi hal-hal yang memang akan meredupkan cahaya itu. Pertama, minta cahaya. Yang kedua, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Intinya apa? Minta kedamaian. Jadi ibu siapa Nadia tadi ya, sebelum kita berangkat ke Ka'bah itu, selain minta cahaya, yang kedua minta dibiasakan untuk mendamaikan hati kita. Fahayyina rabbana bisalam, hidupkanlah hatiku ya Allah dengan kedamaian. Nah, salah satunya nanti mungkin di manasik kolbu akan kita ajarkan bagaimana cara proses pemendamaikan jasad kita, diri kita. Jadi dalam prakteknya pelaksanaan persiapan sebelum ke Ka'bah itu, bagaimana kita berusaha untuk sampai pada titik kedamaian. Wahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Pertama tadi apa? Cahaya ya. Yang kedua, damai. Yang ketiga, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Minta rahmat kepada Allah. Apa itu rahmat? Banyak sekali. Salah satu di antara rahmat Allah itu digambarkan dalam Al-Qur'an, "Fabima rahmatim minallah lintalahum." Di antara rahmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu linta. Rasulullah itu layin. Layin itu apa ya? Lemah lembut. Jadi orang yang lemah lembut itu yang luar biasa. Jadi orang yang kasar itu tidak mendapatkan rahmat. Jadi layin itu adalah rahmat dari Allah. Fabima rahmatin minallah linta. Jadi dilayinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak, peradaban Arab itu keras, panas. Peradaban Mekah itu keras, tapi bisa menelurkan manusia seperti Sayyidina Umar. Allahu Akbar. Sayyidina Umar itu, ibu dan Bapak, sebelum masuk Islam, dia performanya kasar sekali. Betul-betul sangat-sangat sangat-sangat kasar. Kalau bahasa sekarang preman lah gitu kan. Tapi ketika masuk Islam, bagaimana Sayyidina Umar menjadi seorang sosok yang lain, menjadi sosok yang sangat-sangat tawadu, kemudian sosok-sosok yang luar biasa. Pokoknya peradaban Islam itu bisa merubah sebuah karakter yang keras. Salah satunya diantaranya adalah itu tadi, layin. Nah, itu tiga hal yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam tiga doanya ketika masuk Masjidil Haram. Minta cahaya, minta kedamaian, dan juga diminta diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu salah satu diantaranya adalah kasratul rizki. Rizkinya banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya Allah kita yakin berangkat kita ke Tanah Suci akan menambah keberkahan hidup kita. Sekali selamat untuk Ibu Zaba Nadia yang akan berangkat tanggal 5 Agustus, dan juga Ibu yang istilahnya berdoa bisa dikembalikan ke tanah suci, betul-betul keluarga bisa membersamai kita, anak-anak. Indah seorang ibu berdoa untuk anaknya di depan Ka'bah. Allahu Akbar, la mani'a, tidak akan tertolak. Seorang ibu berdoa mendoakan anaknya, dunia dan akhirat, para malaikat akan turun. Maka nikmatilah dan jadikan sebagai skala prioritas. Ya Allah, berikan aku kemampuan, berikan aku wasilah untuk bisa membawa anak-anakku semuanya bisa berangkat ke tanah suci. Ingat, ke tanah suci bukan bagi mereka yang mampu, tapi mereka yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipantaskan dan mampu untuk berangkat ke tanah suci. Tidak ada kata tidak. Insya Allah kita akan berusaha untuk menikmati. Apalagi kalau kita punya tambahan rezeki, usahakan setiap tahun kita bisa berangkat ke sana. Al-umrah umrah kafaratun lima bainahuma. Indah sekali kalau kita sudah ada kerinduan bahwa setiap tahun saya ingin berangkat dengan keluarga, dengan keluarga besar itu. Selamat ibu dan bapak. Mudah-mudahan insya Allah Allah Subhanahu wa taala menambahkan kemampuan kita untuk terus bisa berupaya maksimal sehingga Allah kumpulkan kita di tanah suci Makkah dan juga Madinah. Terima kasih, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Saudara, terima kasih.
Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.